Serial Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur, Babat Tanah Leluhur, Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode kelima dengan judul Bidadari Pencabut Nyawa. Bidadari Pencabut Nyawa. Naskah disusun oleh Lizard Sponson. Ide cerita Cece Sukyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada kisah yang lalu diceritakan, dalam keadaan kritis tukang kebun itu tak dapat menyembunyikan lagi penyamarannya. Ternyata tukang kebun itu adalah benar Mamang Kuraya, seperti yang diduga secara mati-matian oleh Raden Purbaya. Setelah berhasil mengusir Mayang Pelasih dan Dika Hanggara, Mamang Kuraya menyatakan bahwa ia bersedia mengantarkan kemana saja Raden Purbaya akan pergi. Oh, benarkah demikian, Kek? Benarkah kakek bersedia mengantarkan saya pergi kemana saja? Oh, iya, kemana saja, cucu. Jika begitu, antarkanlah saya mencari ayahanda saya. Mencari ayahanda saya yang entah berada di mana. Prabu Haji Konda. Apakah ayahandamu masih hidup, bocah? Entahlah, Kek. Tapi menurut Eyang Resi, ayahanda saya masih hidup. Utusannya menemukan padepokan Paman Sedawarna di Gunung Sawal dalam keadaan kosong. Oh, iya. Dan Eyang Resi berkesimpulan Paman Sedawarna menyingkir ke suatu tempat. Iya. Baiklah, jika demikian, marilah kita mencarinya, cucu. Kakek, mengapa jenggot yang dulu saya lihat panjang, kini hanya tinggal sedikit? Kenapa kakek mencukurnya? Apakah kakek sengaja berusaha menyembunyikan diri dan berusaha menyamarkan diri dengan tanpa jenggot dan capi yang lebar itu? Iya, kau cerdik, cucu. Sayang sekali jika kecerdikanmu itu tidak kita manfaatkan dalam perjalanan ini. Ayolah, coba kau keluarkan lagi jurus-jurus yang dulu pernah kuberikan padamu. Masih banyak kekurangannya di sana-sini. Malah jauh berkurang dari yang semula kau dapatkan. Ayo, coba tunjukkanlah, bocah. Ayo. Baiklah, Kek. Berhenti dulu, cucu, berhenti dulu. Ulangi lagi. Kini cobalah kau lakukan dengan sepenuh hati. Ya, ingat kibasan serta pukulan tangan yang kau acukan ke depan dan ke samping. Ya, itu jangan sampai membuka daerah pertahananmu. Jangan sampai habis kau julurkan tanganmu. Ya, jika demikian kau tidak akan mungkin dapat secepatnya menangkis atau menghindarkan pukulan lawanmu dengan cepat. Nah, ini kau lihatlah, bocah. Nah, ayo, cobalah kau lakukan seperti yang kulakukan tadi. Ayo. Baik, Kek. Akan saya coba. Demikianlah Mamang Kuraya, tokoh angkatan masa lalu yang memiliki aji mati suri yang mampu bangkit dari kuburnya, mulai memberikan petunjuk pada Raden Purbaya cucunya yang sangat disayanginya. Sejak dari pancuran 9 mata air dewa hingga ke bukit Batu Larang. Iya. Sudah, cukup. Beristirahatlah dulu, cucuku. Hari sudah hampir senja. Kau beristirahatlah dulu. Baik, Kek.
Duduklah dekat-dekat denganku, cucu. Apakah kau sangat letih? Sedikit, Kek. Aku masih sanggup untuk berlatih lagi. Oh, iya. Baiklah. Sekarang kau tirukanlah caraku beristirahat ini. Begini. Lipat kedua kakimu. Ini. Lakukan seperti aku ini. Baiklah, Kek. Ya. Iya. Dan sekarang coba kau pejamkan kedua matamu. Bukankah ini pelajaran dasar dari ilmu tenaga dalam? Iya. Kau benar. Ini adalah pelajaran dasar dari ilmu tenaga dalam dan juga pelajaran dasar dari ilmu olah kanuragan. Apakah dengan ilmu semedi seperti ini, saya akan dapat berbuat seperti kakek? Mati dan kemudian hidup lagi. Iya. Satu saat kau pun akan dapat mempelajarinya jika kau rajin belajar. Ayo, ikutilah semua sikapku. Awas tanganmu. Ayo, letakkan di atas kedua lututmu. Iya, bagus. Ya, pejamkan matamu. Ya, coba pusatkan seluruhnya pada nafasmu. Baik, Kek. Ya. Sekarang cobalah kau tarik napasmu dalam-dalam dan kemudian secara perlahan-lahan kau hembuskan. Rasakanlah saat kau menghembuskan nafas itu. Rasakan udara yang mengandung tenaga. Udara yang sesungguhnya merupakan sumber kekuatan itu menjalari seluruh bagian tubuh. Ya. Lakukanlah, cucu. Ayo. Baiklah, Kek. Ya. Raden Purbaya terus tenggelam dalam semedinya. Kenikmatan yang ditimbulkan dari mengalirnya udara di seluruh bagian tubuhnya, serta mengalirnya jalan darahnya dengan lancar, membuatnya seakan-akan terlempar ke alam lain yang indah dan penuh dengan kesegaran. Dan pada saat itu, Mamang Kuraya perlahan-lahan mendekatinya. Dan dengan tangannya, mulai memijat beberapa bagian jalan darah penting di tubuhnya. Dan seketika itu juga, Raden Purbaya merasakan seluruh jalan darahnya menjadi hangat dan darahnya mengalir semakin cepat. Cucuku, alirkanlah seluruh kekuatanmu yang ada ke seluruh bagian tubuhmu. Ayo. Baik, Kek. Ya, cukup. Cukup Purbaya. Berhentilah dulu. Ayo. Alangkah segarnya tubuhku ini, Kek. Nah, jika kau sering melakukan semedi dengan cara seperti ini, kau akan dapat menambah kekuatanmu. Tapi, bagaimanakah kekuatan itu bisa datang, Kek? Dan dari mana datangnya, Kek? Cucuku, napas yang kau tarik yang sesungguhnya adalah udara. Nah, itulah yang menjadi sumbernya. Iya, tapi bagaimana itu bisa terjadi, Kek? Oh, iya, baik. Dengarlah, ya. Udara yang masuk ke dalam tubuhmu itu, yang kemudian kau alirkan ke seluruh bagian tubuhmu, ya. Dan kemudian kau lakukan secara berulang-ulang. Mengalir bersama darah secara perlahan-lahan, akan bersenyawa dengan inti dari kekuatan dalam, yang berada dalam darah manusia. Nah, darah yang kau miliki, yang dimiliki oleh setiap manusia itu, adalah sumber kekuatan untuk kita bekerja sehari-hari. Dan di dalam darah itu pula tersembunyi kekuatan inti yang dapat kita olah dengan udara yang kita alirkan. Tapi dari manakah darah kita memiliki kekuatan inti itu, Kek? Dari udara. Dari udara. Semuanya bersumber dari udara, cucu. Darah itu berasal dari inti saripati dari makanan-makanan yang kita makan.
Hah? Dan makanan yang kita makan itu tumbuh dan berkembang adalah dengan menghirup udara. Hah? Nah, jadi dari udara pula lah darah kita mempunyai inti dari kekuatan dalam. Hah? Dan juga beberapa jalan darah khusus yang telah kubuka tadi. Itu juga akan dapat membantu cepatnya tercipta kekuatan dalam di dalam tubuhmu. Hah? Awas, ada beberapa orang yang sedang menuju kemari. Ayo cepat sembunyi. Hah? Langit sudah mulai menjadi gelap, Kek. Kukira tanpa bersembunyi dalam semak yang rapat ini pun mereka tak akan melihat kita, Kek. Iya. Tapi apa salahnya jika berhati-hati? Itu, kau lihat mereka datang dari sebelah sana itu. Dari arah kejauhan dan samar-samarnya cahaya keremangan, Raden Purbaya melihat sekelompok orang yang mendatangi ke arah yang hampir mendekatinya. Sejenak bocah kecil itu terpukau, dan dengan rasa penasaran yang tak dapat dikendalikannya, ia menggeser maju mendekat. Mau kemana kau bocah? Orang itu seperti ku kenal, Kek. Sudahlah. Sebentar lagi dia juga akan lewat dan jauh dari sisi kita. Ayo, diamlah di sini. Apa maksud kakek menatapku? Aku tidak dapat mengeluarkan suara dan juga menggerakkan tubuhku sedikit pun. Maafkan aku, cucu. Biarkanlah mereka lewat. Kita lihat dulu apa keperluan mereka di sekitar sini. Ternyata mereka adalah Eyang Resi dan Paman Seta. Dan di sana juga kulihat Bibi Cempaka. Bibi! Cuma saja aku berusaha berteriak. Tak sedikit pun suara yang dapat dikeluarkan. Tenanglah, cucu. Janganlah berkutat seperti itu, Itu. Kau lihat, mereka juga berhenti dan beristirahat di sini. Biarlah aku akan mencoba mendengarkan apa yang mereka bincangkan dengan Aji 4 arah pembeda gerak. Dengan Aji 4 arah pembeda gerak, Mamang Kuraya dapat menangkap semua pembicaraan rombongan dari Resi Wanayasa yang terdiri dari Ki Parang Tungkur, Dewi Jampi, Raden Sutakeling, Sariti dan Cempaka. Dan Mamang Kuraya dapat mengambil satu kesimpulan bahwa mereka juga bersama-sama seperti halnya dengan utusan dari Prabu Sana hendak mencari jelangkung hidup. Dan beberapa saat kemudian, setelah cukup lama beristirahat, mereka melanjutkan perjalanannya kembali menuju hutan Cimalaka Hideng. Kakek, kenapa kakek menghalangi saya menjumpai mereka? Saya ingin sekali berjumpa dengan Bibi Cempaka. Bibi Cempaka? Siapa dia? Apakah wanita kecil itu? Benar, Kek. Dia adalah satu-satunya wanita yang sangat baik pada saya. Iya. Dialah yang selalu mengasuh dan menemani saya bermain sejak saya masih anak-anak. Kemanakah mereka pergi, Kek? Mereka hendak menjumpai jelangkung hidup. Dari pembicaraan yang kudengar, dia juga hendak membebaskan Raden Karmapala katanya. Putra dari Prabu Sana. Membebaskan Raden Karmapala? Bertemu dengan jelangkung hidup? Iya. Celaka. Kita harus mengikuti mereka, Kek. Aku khawatir mereka akan mendapat susah dari jelangkung hidup yang sangat kejam. Tidak. Mereka tidak akan mendapat susah. Justru kali ini jelangkung hiduplah yang akan mendapat susah. Jelangkung hidup mendapat susah? Cucu, mereka itu datang mencari jelangkung hidup. Dan lagi, utusan Galuh juga demikian. Aku yakin mereka akan segera bersamaan bertemu dengan jelangkung hidup. Dan pada saat itulah jelangkung hidup akan menanggalkan gelar hidupnya. Dan menjadi jelangkung mampus. Dia tidak mungkin mampu menghadapi sekian banyak tokoh-tokoh sang sebanyak itu. Kek, jika demikian, kita harus menyaksikan pertempuran itu. Ya. Aku akan melihat mereka. Dan aku ingin bertemu dengan Bibi Cempaka. Ya, baiklah.
Aku pun ingin menyaksikan pertempuran yang merupakan akhir dari hidup jerangkong mampus. Ayo, marilah kita ikuti mereka, ayo. Bagaimana Karmapala? Apakah kau tidak juga menjumpai Raden Purbaya? Tidak, Guru. Saya yakin Purbaya telah pergi meninggalkan kita. Dia takut mendapat hukuman dari Guru karena dia telah melepaskan kuda setan yang sudah tertangkap dalam perangkap kita. Setan! Anak itu memang selalu mengacaukan rencanaku. Kuda setan telah lepas dari tanganku. Dan untuk itu, aku menjadi semakin terganggu. Aku tidak dapat lagi memusatkan pikiranku untuk meningkatkan ilmuku. Setan! Anak setan! Tapi, apakah mungkin anak itu lari meninggalkan aku? Apakah mungkin anak itu takut padaku? Apakah kau sudah mencari secara baik di seluruh hutan ini? Di setiap lekuk lembah? Sudah, Guru. Semua sudut dari hutan ini sudah saya selidiki. Jika begitu, ayolah kita cari anak itu lebih jauh lagi di luar hutan ini. Di kota-kota, di sekitar hutan ini. Jika sudah bertemu, buatlah dia tak berdaya dan biarkan aku yang menyiksanya. Diam kau pengecut. Ayo kita pergi. Baik, Guru. Tunggu dulu, Pala. Agaknya ada sekelompok manusia yang mencari mati. Ada yang datang, Guru. Itu dia di sana. Paman Paki. Kau telah mengenalnya, Pala. Siapa mereka? Mereka adalah pengawal utama dari ayahandaku. Mereka tentu datang hendak mencariku. Benar, Raden. Kami datang hendak mencarimu. Hei, orang tua. Apakah kau yang bernama Jerangkong hidup? Ini adalah wilayahku. Bukan kerajaan kau. Kau tidak dapat bersikap seperti itu. Kurang ajar. Apakah kau tidak mengenal siapakah aku ini sebenarnya? Siapakah kau ini sebenarnya? Untuk apa aku tahu? Karena sebentar lagi kau juga akan menjadi mayat penunggu hutan ini. Raden, kemarilah kau. Jauhilah orang itu. Paman semua, kembalilah. Katakan pada ayah, aku kelak akan kembali setelah berhasil menuntut ilmu pada guruku ini. Raden tidak boleh menuntut ilmu pada manusia iblis itu. Raden harus kembali pada ayahanda Raden. Tidak, aku tidak akan kembali sebelum aku menguasai ilmu pandaian yang tinggi yang kelak akan kugunakan untuk mengalahkan seluruh wilayah Jawa ini. Ya, tapi Raden... Sudahlah, paman kembalilah. Aku telah dibuang oleh ayahanda. Aku mengerti. Ayahanda sudah tak sanggup lagi mengajarku. Ayahanda menjadi pusing kepala untuk mendidikku. Untuk itulah aku dibuang ke padepokan Gua Larang. Raden salah mengerti. Ayahanda Raden... Cukup! Tinggalkanlah tempat ini. Jika kalian tidak ingin semua kubuat dan kujadikan penunggu hutan ini. Kau terlalu memandang rendah kepadaku, Jerangkong. Baiklah, kau hadapilah aku ini. Panglima Pati menyerang Jerangkong hidup dengan pukulan-pukulan saktinya yang dikenal dengan pukulan sakti dari selatan. Tetapi baru saja beberapa jurus ia menghadapinya telah dirasakan tekanan-tekanan berat yang mengalir susul-menyusul. Untuk itu, Panglima Pati segera menghentakkan tenaga dan terus memainkan ilmu andalannya. Akan tetapi, hingga belasan jurus berlangsung, tekanan berat itu tak dapat lagi ia kendalikan. Dan pada saat yang kritis itu... Ibu bau, ayo kita bantu Kakang Paki. Sangat luar biasa sekali. Aku terpaksa membantumu. Ya, kau benar, Adi dan Rasari. Ayo kita selesaikan iblis ini bersama-sama.
dari tiga orang seperti kamu ini masih saja dapat melakukan tekanan-tekanan. Hei, Sugeng, ajak kawan-kawanmu bantu kami. Panglima Paki yang mulai menyadari dengan siapa ia berhadapan segera memerintahkan para perwira utamanya. Beberapa saat kemudian, dalam hutan yang semula senyap dan sepi, ini mulai dibisingkan oleh teriakan dan denting pedang. 7 orang utusan yang ditugaskan oleh Prabu Sana untuk membebaskan putranya berjuang menghadapi tokoh Mahasakti dan Mahaganas. Setan, kalian semua membuat aku repot dan sibuk. Baiklah, sekarang kau rasakanlah ini. Senjata rahasia kelelawar terbangku. Kau lihat apa yang telah terjadi dengan kedua kawanmu itu? Pernahkah kalian mendengar racun kelelawar merah? Lihatlah apa yang terjadi dengan kawanmu itu. Kau benar-benar keterlaluan, Jerangkong Hidup. Kakang Paki, sebentar lagi kedua korban itu seluruh tubuhnya akan hancur. Hanya cairan kental dan tulang saja yang akan tersisa. Itulah kehebatan dari racun kelelawar merah. Lihatlah itu, Kakang. Lihatlah, lihat, Kakang. Ini sinar raka. Tak akan aku kembali ke Galuh jika aku tidak dapat membalaskan sakit hati kedua orang anak buahku itu. Jangan turunkan emosi, Kakang. Berhati-hatilah. Tunggu, Kakang Murid. Kau zombie. Untuk apa kau datang kemari? Apakah kau juga ingin mencari mati? Keterlaluan. Kau semakin lama semakin keterlaluan, Kakang Murid. Jangan sebut-sebut lagi nama itu, perempuan hina. Perempuan tidak tahu malu. Iya, Kakang Murid. Masa laluku adalah masa lalu seorang perempuan yang tidak tahu malu. Bahkan hingga kini pun aku dapat kau katakan manusia dan wanita tidak tahu malu. Aku masih juga mencintaimu yang sudah menjadi iblis dan setan penghuni neraka. Tapi walau bagaimana besarnya cintaku, aku tetap tidak ingin tanah Pasundan kembali bergolak dengan ulah dan kekejamanmu, Kakang. Aku rela kau mati, Kakang Puri. Kau datang dengan wanayasa dan pengemis hina itu. Kau kira kau akan berhasil membunuhku? Tidak. Kalian semua tidak akan berhasil membunuhku. Sekalipun kalian semua bergabung mengeroyokku. Tidak. Jampi, kali ini kaulah orang pertama yang akan kubunuh. Kau akan kubunuh agar mulutmu yang ceriwis dan kotor itu tidak dapat lagi bercerita tentang perihal diriku. Kau kira aku belum menyampaikan semua itu tentang laki-laki ahli obat dari pantai selatan, murid dari Ki Poho Sugala yang memiliki kepala besar? Kau salah, Jerangkong Hidup. Sebentar lagi seluruh tanah Pasundan akan diramaikan oleh cerita itu. Wanita hina, kubunuh kau. Jampi, mundur lagi. Ayo kumpul. Ayo, bantulah kami. Kau tunggulah di sini tempatnya. Aku dan Adisariti akan ikut membantu mereka. Tidak, Paman. Aku pun akan ikut membantu Eyang Guru. Kau tunggulah di sini cepat. Kau belum lagi siap dalam pertempuran seperti ini. Lihatlah itu. Agaknya inilah kesempatan kita untuk menyelesaikan bencana tanah Pasundan. Baiklah. Ya, aku memang anak kecil, anak bodoh yang belum dapat membantu Eyang Guru. Kau adalah anak yang pintar dan manis. Ayolah Sariti, kita bantu mereka. Pertempuran
pertempuran kembali berkecamuk. Sehebat-hebatnya Jelangkung hidup, tetapi menghadapi keroyokan dari belasan jago-jago kelas 1 dari tanah Pasundan mulai nampak terdesak. Dan lagi kelihatan, Jelangkung hidup bertempur dengan ledakan emosi yang sudah tidak terkendalikan. Kata-kata Dewi Jampi membuat darahnya seakan-akan menggelegak. Dadanya serasa sesak. Dan iblis Mahasakti ini tak dapat lagi menahan amukan dari musuh-musuhnya. Sampai suatu ketika, Panglima Patusulu yang menjadi sakit hati melihat anak buahnya hancur di hadapannya, melancarkan serangannya ke arah dada Jelangkung hidup. Bagi anak Lari kemana lagi kau iblis? Jelangkung hidup yang mulai menjadi limbung kembali mendapat serangan beruntun dari Resi Wanayasa dan Kiparang Pungkur. Jangan biarkan dia melarikan diri. Ayo, kejar terus. Sejak pertama pertempuran itu berlangsung, dua pasang mata memperhatikan pertempuran itu hampir tanpa berkedip. Dan ketika Jelangkung hidup lari menyelamatkan diri, Raden Purbaya yang saat itu bersama dengan Mamang Kuraya menjadi gelisah. Kenapa denganmu, Purbaya? Kenapa kau menjadi gelisah seperti itu? Entahlah, Kek. Aku tak tahan melihat Jelangkung hidup terlempar berkali-kali oleh pukulan para tokoh yang mengeroyoknya. Oh, kau mengasihaninya, ha? Entahlah, Kek. Hidup sekian lama bersamanya membuat aku tiba-tiba menjadi tidak sampai hati melihatnya tersiksa, dikejar-kejar oleh orang yang berniat membunuhnya. Oh, kenapa bisa begitu, bocah? Bukankah dia adalah tokoh majahat? Iya, dia tokoh majahat. Tapi selama ini dia bersikap baik padaku. Kekerasan yang selama ini dilakukan padaku adalah karena rasa sukanya padaku, karena ingin memiliki diriku dan menjadikan aku murid kesayangannya. Apakah kau menginginkan aku menolongnya? Jika kakek dapat, tolonglah. Mudah-mudahan setelah ini ia akan menjadi sadar dan merubah semua kelakuannya. Iya. Jika demikian, kau tunggulah di sini, ya. Aku akan mencoba menyelamatkannya, ya. Sebentar saja sudah tidak kelihatan lagi. Apakah mereka sudah berhasil menemukannya? Tapi mustahil. Ini adalah hutan Cimalaka Hideng, tempat persembunyiannya. Tentu ia akan dapat menyelamatkan diri dari kejaran musuh-musuhnya. Itu di depan sana, kulihat banyak orang yang sedang melompat ke sana kemari. Aku melihatnya tadi, dia melompat ke sana. Ayo, Pungkur, cari ke sebelah sana. Tenaga, seluruh tubuhku habis terpukul oleh mereka. Itu, suara mereka sedang menuju kemari. Aku harus menyembunyikan diriku ke tempat yang lebih rimbun di sana itu. Aku sudah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk melarikan diri. Anak, kemarilah. Aku akan mencoba menolongmu. Siapakah kau? Mengapa kau mengenakan topeng? Sudahlah. Tidak usah kau mengetahui siapa aku. Jika kau mau bunuh aku. Janganlah mempermainkan aku. Mereka mendengar suaramu itu, Kisanak. Diamlah. Setelah menotok jalan darah Jelangkung hidup, laki-laki bertopeng yang sesungguhnya adalah Mamang Kuraya melesat cepat meninggalkan para pengejarnya, rombongan Resi Wanayasa dan utusan dari Galuh. Seta, kenapa kau ikut mengejar? Lalu di mana Cempaka? Di tempat tadi, Eyang. Cempaka menunggu di sana. Oh, celaka. Kau jagalah anak itu. Biarlah aku bersama dengan Ki Pungkur, Jampi, dan utusan Galuh itu. Kau kembalilah cepat. Oh iya, ayo kau juga Sariti. Temani Seta kakakmu, ayo. Baik, Guru. Baik. Kurasa sudah cukup jauh kau dari tempat pengejar-pengejarmu itu.
dan aku telah melarikanmu agak menyilang dari arah larimu tadi. Kukira mereka tidak akan menjumpaimu di tempat ini. Nah, kau beristirahatlah di sini. Biarkanlah Karmapala dibawa oleh orang-orang Galuh itu. Dan janganlah tampakkan lagi dirimu. Tinggalkanlah nafsu-nafsu gila dan angkara murkamu. Ya. Siapakah kau ini sesungguhnya? Kukira itu tidak perlu kau ketahui. Selamat tinggal Jerangkong Hidup. Tunggu. Apakah engkau Mamangku Raya? Mamangku Raya? Siapa itu? Sudahlah, terima kasih Kisana. Jika kau tidak mau memberitahukan siapa dirimu, bagaimana aku dapat membalaskan semua kebaikanmu ini? Tinggalkanlah semua keangkara murkaanmu. Itu berarti kau telah membalas budiku. Selamat tinggal. Sementara itu di tempat semula di mana terjadi pertempuran tadi, kini menjadi sepi. Hanyalah Raden Karmapala dan seorang perwira yang bernama Sugal. Serta di bagian lain, Cempaka sedang memperhatikan Raden Karmapala dengan sikap permusuhan. Cempaka yang kini merasa telah mempunyai kemampuan ilmu olah kanuragan, melangkah mendekati Raden Karmapala. Akan tetapi baru beberapa langkah, terdengar suara seseorang yang memanggilnya. Bibi Cempaka. Suara siapa itu? Raden Purbayakah? Di mana dia? Bibi, aku di sini. Ini aku, Purbaya. Kau Raden? Rupanya kau berada di sini. Kemana saja kau selama ini? Mengapa kau tidak bersama-sama dengan Jerangkong Hidup? Hei, rupanya kau berada di sini, pangeran miskin, pangeran Sudra. Hei, Paman Sugal, tangkap anak itu. Tapi Raden, siapakah anak itu? Tolong, kerjakan saja perintahku. Tangkap anak itu. Baik, Raden. Bibi Cempaka, sebaiknya kita tinggalkan saja tempat ini. Tapi berhati-hatilah, Raden. Orang itu akan menangkap Raden. Jangan khawatir, Bi. Hei, cepat Paman Sugal, tangkap anak itu. Baik, Raden. Mengapa kau bodoh sekali, Paman? Hanya 2 gebrakan saja, kau dilempar oleh anak kecil itu. Baiklah, akan segera aku lemparkan anak itu, Raden. Aku kurang berhati-hati tadi. Mampus kau manusia kerbau. Ya! Hobi Mayang. Ayolah, cepat kita tinggalkan tempat ini, anak manis. Ayo, Kakang Dika, kita tinggalkan tempat ini. Hei, jangan bawa junjunganku. Tunggu, jangan bawa junjunganku. Hei, jangan lari pembunuh. Tinggalkan Raden Purbaya untukku. Hei, jangan lari maling. Paman Sugal telah mati. Guruku Jerangkong Hidup tengah diserbu oleh musuh-musuhnya. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Sebaiknya, aku lihat ke arah sana. Ke arah mana mereka mengejar guruku Jerangkong Hidup. Hei, jangan larikan junjunganku. Jangan larikan junjunganku. Penculik. Hei, penculik. Kau dengar itu, Kakang Hanggara? Kau jemputlah anak gadis kecil itu. Siapa tahu anak itu akan berguna bagi kita. Baiklah, aku akan mengambilnya. Hei, jangan larikan junjunganku. Jangan larikan junjunganku. Berhenti, penculik. Tunggu. Kau. Mana kawanmu yang menculik junjunganku? Apa maumu mengikuti junjunganmu, bocah manis? Aku akan membebaskannya. Jika kau mau bersama-sama dengannya, ikutilah aku. Mau apa kau? Lepaskan tutukanmu ini. Lepaskan. Bocah manis, jika kau masih saja berteriak-teriak, aku akan melemparmu ke jurang curam di depan sana. Tapi jika kau mau berdiam diri, aku akan memberikan kesempatan padamu untuk berjumpa dengan junjunganmu. Baiklah. Ajaklah aku segera menjumpainya. Nah, begitu. Bukankah itu lebih baik? Mau apa kau? Mau apa kau memondongku? Lepaskan aku. Sudah kukatakan tenang.
kita akan melanjutkan perjalanan ini dengan berlari cepat. Setelah berhasil mendapatkan buruannya, Mayang Telasih bersama dengan kekasihnya Dika Hanggara dan Cempaka melarikan diri menuju hutan kecil tempatnya tinggal. Cepat Kakang Hanggara, Mamang Kuraya telah mengetahui tempat kita ini. Ambil barang-barang yang penting, kita tinggalkan tempat ini segera. Baik adik Mayang, jangan lupa kitab selendang saktimu adik Mayang. Ya, cepatlah Kakang. Raden, bagaimana keadaanmu Bibi Cempaka? Apakah kau tidak apa-apa? Tidak Raden, hanya seluruh tubuh Bibi tidak dapat digerakkan lagi. Syukurlah jika kau tidak apa-apa. Kasihan sekali kau Bibi Cempaka. Sudahlah Raden, Bibi tidak apa-apa. Jangan memikirkan Bibi. Keadaan Bibi selama ini baik-baik saja bersama dengan Eyang Guru dan Kakang Seta. Ayolah Kakang Hanggara. Iya, aku sudah siap adik Mayang. Kemana kita pergi? Sejauh-jauhnya. Kita pergi ke arah selatan. Ayo kemenakanku yang manis. Hop! Angkat gadis cilik itu Hanggara. Kita segera berangkat. Baik adik Mayang. Hop! Untung saja kita dapat menemukan kuda baik ini. Rampok jahat. Kalian bukanlah termasuk orang yang miskin dan kekurangan. Kenapa kalian tidak menggantikan kuda ini dengan kekayaan yang kalian miliki? Dengan uang kalian. Kami tidak sempat untuk melakukan itu, bocah. Kami cukup mendorongnya jatuh dari kudanya dan kemudian melompat naik. Adik Mayang, walaupun tidak terlalu jauh, kukira tempat ini cukup tersembunyi. Ya, itu. Kita ke sana itu. Di sana ada sebuah gua yang cukup besar untuk dapat kita masuki. Oh! Nah, istirahatlah kau di situ. Hop. Nah, kau juga boleh turun dari pondonganku. Hop, hop. Raden, kita dalam bahaya, Bi. Tenanglah. Purbaya, sekarang mulailah kau tunjukkan padaku ilmu dan aji yang kau dapat dari Jerangkong Hidup dan Mamang Kuraya kakekmu. Baiklah. Tapi, apakah harus di tempat terbuka seperti ini? Di sini suasananya sepi sekali. Kau tidak perlu khawatir akan ada yang melihatnya. Kakang Hanggara, kau menjauhlah sedikit ke sana. Dan bawa juga anak itu. Jaga baik-baik, jangan sampai lepas. Baiklah adik Mayang. Ayolah, kau ikut aku ke sana anak manis. Pergilah dulu ke sana, Bi. Aku tidak apa-apa di sini. Iya, baiklah Raden. Berhati-hatilah. Nah, kemenakanku yang manis, coba sekarang kau tunjukkanlah padaku. Kau dapat menunjukkan padaku satu persatu semua yang kau dapat dari mereka. Dari kedua gurumu itu, Jerangkong Hidup dan Mamang Kuraya. Kau tidak akan menjadi rugi. Untuk semua kebaikanmu itu, aku pun pasti akan memberikan imbalannya. Ilmu-ilmu dan aji andalanku padamu. Kau lihatlah ini, Bibi Mayang. Hup, hup, ya. Hup, hup. Hei, tunggu dulu, bocah. Bukan begitu caranya. Aku akan mengingat gerakanmu. Karena itu kau lakukanlah gerakan itu secara perlahan-lahan. Baiklah. Hup, ya. Hei, ya. Raden Purbaya yang melihat tak ada pilihan lain mulai membuka rahasia gerak dari jurus-jurus terpilih dari Jerangkong Hidup. Akan tetapi bocah cerdik ini berusaha membuang-buang waktu. Dia mengajar dan memperagakan geraknya secara tidak sempurna. Hai, hup, ya. Tunggu dulu, bocah. Kau adalah bocah kecil yang sangat aku suka. Tapi jika kau memperdaya aku, kau akan segera merasakan akibatnya. Anak gadis itu, yang aku tahu kau pasti sangat menyukainya, akan aku sayat-sayat mukanya. Aku tidak boleh memperdaya iblis wanita ini. Semoga saja kaki datang menolongku. Aku akan mencoba memperlambat pemberian jurus-jurus ini. Nah, coba kau ulangi sekali lagi kemenakanku yang manis. Baiklah, Bibi Mayang. Hup, hai, hup, ya, hup, hai, hup, hup. Apa yang harus kita lakukan, Sariti? Kita langsung saja merebutnya, Kakang Setan. Tidak mungkin, Sariti. Tidak mungkin. Kita bukannya menghadapi seorang tokoh yang mempunyai jiwa kesatria, tapi manusia licik.
yang biadabnya tiada tara. Mungkin Cempaka yang jauh dari jangkauan si Kumbang Madu dapat kita selamatkan. Tapi Purbaya yang terlalu dekat dengan Mayang Telasi tak mungkin kita selamatkan. Untuk apa Kakang menyelamatkan dan memikirkan anak itu? Bukankah dia adalah seorang bocah yang jahat, murid dari Jerangkong Hidup, dan anak itu pula yang telah menyelamatkan Mayang Telasi dari tahanan kelompokku? Adik Sariti, kukira dugaan kita semua tidak benar. Coba kau lihat, Mayang Telasi justru menekan anak itu sejak tadi. Dan lagi anak itu sudah tidak lagi bersama-sama dengan Jerangkong Hidup. Itu berarti dia tidak menyukai Jerangkong Hidup dan melarikan diri. Tapi dari mana Kakang tahu dia sudah tidak bersama-sama dengan Jerangkong Hidup? Sedangkan dia tiba-tiba saja berada di hutan ini, berada tak jauh dari tempat Jerangkong Hidup. Aku mengetahui semua itu dari Nenek Jampi. Dialah yang melihat bahwa Raden Purbaya telah tidak bersama-sama lagi dengan Jerangkong Hidup. Dan juga tempat persembunyiannya kami ketahui dari pengamatan kekuatan gaibnya. Apakah tadi kau tidak menyaksikan di samping Jerangkong Hidup? Hanya ada Raden Karmapala. Kita tidak melihat Raden Purbaya di dekatnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Kakang? Apakah kita akan menunggu terus dari siang tadi? Dan sekarang hari telah mulai senja. Sampai besok, dan terus besoknya lagi, besoknya lagi. Jangan terlalu keras bicara, Adik Sariti. Mereka mempunyai telinga. Siapa yang bilang mereka tidak mempunyai telinga? Kita tunggu saja, Adik Sariti. Kita pasti akan mempunyai kesempatan itu. Bersabarlah. Mayang tengah sibuk mempelajari ilmu-ilmu tingkatan tertinggi dari tokoh-tokoh Mahasakti. Dan aku tidak diberikan kesempatan untuk mempelajarinya. Aku tidak bisa menerima keadaan ini. Wanita itu agaknya sudah tidak dapat lagi kuharapkan menjadi gantungan hidupku. Justru kini Raden Purbayalah, bocah yang memiliki sumber ilmu dan aji mahasakti itu yang akan kujadikan harapan bagi masa depanku. Awas kau Mayang, aku tidak bisa menerima semua keserakahan ini. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Tunggulah kau Mayang Telasi. Dengan putusnya hubunganku denganmu, aku akan mendapatkan banyak keuntungan. Kitab Selendang Sakti, bocah pewaris 2 tokoh Mahasakti, dan gadis mungil itu jauh lebih menyenangkan daripada engkau, Mayang. Ada apa engkau tertawa, Paman? Oh, tidak apa-apa. Aku hanya sedang mengagumi kehebatanmu. Kau seorang gadis kecil, memiliki ketabahan yang hebat, memiliki kesetiaan pada junjunganmu, juga memiliki kepandaian, dan juga memiliki kecantikan yang tidak membosankan siapapun yang melihatnya. Paman pasti berbohong. Berbohong? Iya, berbohong. Jika itu yang Paman rasakan, kenapa Paman justru tadi tertawa? Pasti lain di mulut, lain di hati. Kau terlalu cerdik untuk anak seumur ini, bocah manis. Lihat itu, mereka sudah selesai. Mereka memanggil kita. Ayo kita ke sana. Hari sudah mulai gelap. Ayo kita masuk saja ke dalam gua itu. Kakang Hanggara, coba kau periksa. Apakah gua itu cukup layak untuk kita tempati? Baiklah adik Mayang. Cukup sudah Mayang Iblis. Aku tidak mau lagi kau perlakukan sebagai budakmu. Malam ini atau besok kau akan segera kusingkirkan dari muka bumi ini. Dan aku yang akan menjadi pewaris 2 tokoh Mahasakti itu. Kitab Selendang Sakti dan juga si manis Cempaka akan menggantikan kedudukanmu di sisiku. Bagaimana Kakang? Apakah tidak terjadi sesuatu denganmu? Iya, tempat ini cukup baik adik Mayang. Masuklah. Hari ini cukup sudah aku mempelajari 3 jurus sakti itu. Besok tentu aku akan mendapatkan lebih dari hari ini. Ayo, masuklah. Marilah Bibi Cempaka. Baiklah, Raden. Gelap sekali gua ini, Raden. Tidak terlalu gelap. Sebentar lagi kalian akan terbiasa. Tapi di luar hari sudah mulai gelap. Gua ini pastilah akan menjadi semakin gelap. Iya, kau benar, bocah. Hei, Kakang Hanggara, tolong kau siapkan perapian. Sebentar lagi gua ini akan menjadi gelap sekali. Dan lagi nyamuk-nyamuk akan menyerbu kita. Baiklah adik Mayang. Raden, tubuh Raden tentu capek sekali. Raden pasti menjadi lelah setelah seharian memberikan petunjuk pada wanita itu.
Ya, Bi. Bahu dan tubuhku serasa pegal. Mungkin karena aku telah memaksakan diri untuk bergerak. Setelah dalam waktu yang cukup lama, tertotok tak bergerak. Jika begitu, biarlah Bibi pijati tubuh Raden. Biarlah, Bi. Tidak usah. Bibi Cempaka juga lelah dan capek. Beristirahat sajalah, Bi. Tidak, Raden. Ini adalah tugas Bibi. Sudah lama sekali Bibi tidak merawat Raden. Bukankah biasanya selalu Bibi pijati seluruh tubuh Raden sehabis bermain-main? Iya, tapi saya... Sudahlah, bergeserlah sedikit kemari, Raden. Ayo. Selama berada dalam istana Karangsedana, Raden Purbaya menerima segala perhatian dari Cempaka maupun dayang-dayang yang lain sebagai hal yang biasa, sebagai satu keharusan. Tapi malam itu perhatian dari Cempaka dirasakannya begitu dalam. Dirasakannya sangatlah berarti baginya, yang kini sudah tidak lagi mempunyai ibunda dan tidak lagi mengetahui di mana ayahandanya. Pijatan-pijatan dari jari-jari Cempaka yang memang sudah terlatih dari kedua orang tuanya sejak kecil di istana, membuatnya jauh menerawang ke masa-masa bahagianya di istana Karangsedana, di mana ibunya, Rara Angken, ayahandanya Prabu Ajikonda, berada di sisinya, serta juga Cempaka yang selalu menemaninya. Tanpa terasa, air mata membasahi pipinya. Ya, semuanya telah terjadi. Semuanya telah menjadi seperti ini. Karena serakahnya manusia. Karena iri. Mimpi tentang kekuasaan telah membuat Paman Sentana angkara murka. Korban telah banyak jatuh akibatnya. Termasuk kau, Bibi Cempaka. Raden bicara apa? Seharusnya Bibi tidak usah ikut dalam pelarian ini. Ya, seharusnya saat itu saya tidak memaksa ibunda untuk mengajak Bibi Cempaka. Saya berdosa. Saya telah menyusahkan Bibi. Hei, Raden menangis. Raden menyesali nasib Raden. Tidak, Bi. Aku tidak menyesali nasib yang telah menimpaku. Aku kini telah merasa menjadi seorang laki-laki. Tapi aku menjadi sedih memikirkan mereka yang menjadi korban kebiadaban Paman Sentana. Seluruh rakyat Karangsedana, ayahanda, ibunda, dan juga engkau, Bibi Cempaka. Kelak, suatu saat, jika Raden telah menjadi seorang pendekar yang pilih tanding, pergilah ke Karangsedana, rebutlah kembali Karangsedana dari tangan orang-orang jahat itu. Ayahanda Raden tentu akan mendengar peristiwa itu dan keluar dari tempat persembunyiannya. Ya, jika saja ayahanda masih hidup. Saya yakin Ayahanda Prabu masih hidup di tempat persembunyiannya. Ya, mudah-mudahan saja. Bagaimana Raden? Apakah sudah hilang pegal dan kaku-kaku di pundak dan bahu Raden? Oh ya, hampir lupa bahwa Bibi sedang memijatiku. Sudah, Bi, enak sekali. Sudah tidak terasa lagi pegal-pegalnya. Hei, kemana wanita itu Raden? Dan juga kawannya? Sejak tadi belum kembali. Pastilah Bibi Mayang sedang melatih ketiga jurus yang baru saja aku berikan. Dan Paman Hanggara tentu sedang menjaganya. Kembali aku dijadikan penjaganya, dijadikan musuhnya, dijadikan tawanannya. Selama ini apa perbuatannya padaku? Apa yang dilakukannya padaku? Di tempat tidurku, wanita iblis itu menjadikan aku kambing berahannya. Tidak, cukup Mayang Telasi. Walaupun kau adalah pihak cabut nyawa yang mempunyai nama besar di tanah Pasundan ini, si Kumbang Madu bukanlah ayah kemarin sore. Iya, kau akan segera menerima balasanku. Kau jangan melamun di situ. Kau cobalah berkeliling di sekitar tempat ini, tapi jangan terlampau jauh. Baiklah adik Mayang. Ya, hai.
Dengan segala setan penghuni neraka, malam ini juga sebelum fajar, aku akan menghabisi wanita di sini. Mereka belum juga kembali, Raden. Biarkan sajalah, Bi. Nanti juga mereka akan kembali. Raden, mengapa kita tidak mempergunakan kesempatan ini untuk melarikan diri? Tidak mungkin, Bibi Cempaka. Mereka berlatih tak jauh dari mulut gua ini. Kita akan dapat dilihat olehnya begitu kita tiba di mulut gua. Biarlah kita lihat kesempatan yang lebih baik. Mereka adalah orang-orang yang amat kejam. Orang-orang yang tidak mengenal arti perikemanusiaan. Bibi Cempaka dapat celaka nanti. Entah bagaimana lagi dengan Jerangkung hidup. Apakah wanita ini kalah seramnya dibandingkan dengan Jerangkung hidup? Keduanya hampir tidak berbeda kekejamannya. Bibi Cempaka, apakah Bibi Anting Wulan dan anggota Ning Sewu lainnya masih bersikap bermusuhan padaku? Masih saja membenciku? Katakanlah, Bi, apakah mereka masih mendendam padaku karena aku telah berbuat keji membunuh kakek Mamangku Raya? Iya, Raden. Mereka masih menduga Raden membunuh kakek itu. Tapi Bibi yakin Raden tidak melakukan hal itu. Bukankah demikian, Raden? Tidak, Bi. Tanganku inilah yang memang telah membunuhnya. Ya, dengan tangan kananku ini. Tangan ini. Aku telah melempar senjata rahasia yang beracun itu. Dengan tangan ini, Bi. Tapi semua itu kulakukan atas perintah Jerangkung hidup. Aku telah diperdayanya, Bi. Aku tidak tahu bahwa itu adalah senjata beracun. Ternyata benar dugaan Bibi. Raden adalah seorang yang memiliki pribudi tinggi. Bibi telah mengenal Raden lama sekali. Karena itu, Bibi yakin Raden tidak akan melakukan hal itu. Nanti, jika aku bertemu dengan Eyang Guru dan paman-paman serta Bibi Wulan dari Ning Sewu, akan kukatakan bahwa kakek Mamangku Raya tidak mati. Dia telah kujumpai dan telah kembali padaku. Jadi, kakek Mamangku Raya tidak mati? Alangkah gembiranya Eyang Wanayasa. Karena Eyang sejak semula tidak percaya bahwa Raden adalah seorang yang jahat. Bahwa Raden terpengaruh oleh sikap dan cara hidup Jerangkung hidup. Itu mereka telah kembali, Bi. Kaukah itu kemenakanku yang manis? Kau belum juga tidur? Belum, Bibi Mayang. Tidurlah. Hari sudah hampir tengah malam. Ya, aku memang baru ingin tidur. Bibi tidurlah. Kita memerlukan tenaga untuk esok hari. Siapa tahu kita mendapatkan kesempatan itu. Baiklah, Raden. Malam di sekitar hutan kecil itu demikian gelapnya. Udara yang cukup dingin serta nyamuk-nyamuk hutan berkeliaran di sekitar Raden Setakling dan Sariti. Keduanya menyadari keadaan dan berusaha menunggu kesempatan baik. Sedangkan di dalam hati Dika Hanggara yang memendam dendam pada kekasihnya Mayang Telasih berpura-pura tidur di mulut gua. Sampai akhirnya ketika malam menjadi semakin larut. Sudah cukup lama aku menunggu. Sah nafas yang teratur yang telah ku kenal sejak lama menandakan iblis wanita itu sudah nyenyak tidurnya. Saat inilah kesempatanku. Perapian itu sudah semakin mengecil. Biarlah, aku akan memanfaatkan keremangan cahaya perapian itu untuk menghabisi nyawa iblis wanita ini. Selamat tinggal, Mayang. Sampai bertemu di neraka nanti. Mampus kau wanita iblis. Pedangku hanya mengenai pundaknya. Tusukan dan
Hanggara sempat dielakkan sedikit, sehingga pedang yang semula diayunkan mengarah dada berubah arahnya menancap di pundak kanan. Jika Hanggara yang melihat kegagalannya segera menyusulkan serangan-serangan mautnya dengan kedua kepalan tangannya. Apa yang terjadi? Raden! Raden! Aku di sini, Bi. Maafkan aku, adik Mayang. Kau sudah keterlaluan sekali akhir-akhir ini padaku. Kau menjadikan aku bukan lagi sebagai kekasih, tapi sapi perahanmu yang dapat kau suruh dan kau perintah tanpa harga dan kehormatan. Maafkan aku, balasan ini memang sudah seharusnya terjadi. Bibi Mayang, apa yang terjadi denganmu? Pedang ini menancap di pundakmu. Apa yang terjadi dengan kalian? Paman Dika, kenapa kau tidak menolongnya? Purbaya, kenapa kau mencemaskan iblis wanita yang telah membuatmu menderita? Biarkanlah dia mati. Kau akan terbebas dan kau dapat pergi bersama-sama dengannya. Tidak lagi dengan wanita iblis itu. Kau telah membunuh sahabatmu sendiri. Kau juga tidak berbeda dengannya, Paman Dika. Aku tidak akan pergi bersamamu. Bibi Cempaka, lihatlah kemari. Kau cabutlah pedang ini. Aku akan mencoba menahan lukanya agar tidak memancar keluar. Kau baik sekali, bocah. Kemenakanku yang manis. Biarkanlah aku mati. Biarkanlah aku memang pantas mati. Aku telah berlaku kejam padamu. Sudahlah, janganlah banyak mengeluarkan suara, Bibi Mayang. Kau memang jahat. Tapi aku tidak mungkin membiarkan dan menyaksikan kau mati tanpa berbuat apapun. Ayolah, cabutlah pedang ini. Iya, baiklah Raden. Percuma kau menolongnya, bocah. Luka itu cukup dalam dan pukulanku yang mengenai dadanya tidak mungkin dapat kau sembuhkan. Hati-hati, Bi. Taruh. Terus. Jangan ragu. Tarik, Bi. Aku akan menekan lukanya ini agar darahnya tidak memancar keluar. Dalam keremangan malam, Raden Purbaya bersama dengan Cempaka, bibi pengasuhnya, mencoba untuk menolong menyelamatkan jiwa Mayang Telasih, si bidadari pencabut nyawa. Sudahlah, bocah. Tidak guna kau menolongku. Kau tidak mungkin dapat menyembuhkan luka dalamku. Hukuman ini memang sudah sepantasnya aku terima. Biarlah kau agaknya memang anak yang manis. Ya, kau adalah kemenakanku yang manis. Bibi, kau robeklah bajuku ini. Kita harus menutup lukanya dengan kain yang cukup tebal. Cepat, Bibi Cempaka. Iya, baik, Den. Kau tidak mungkin menyelamatkan wanita itu, bocah. Dia akan mati sebelum fajar tiba. Mau apa kau kemari lagi? Minggirlah kau, bocah. Aku akan melihat kekasihku itu. Pergi kau dari sini. Kau mau mencoba menantangku, bocah? Minggir kau. Apa keinginanmu dengan wanita iblis ini? Biarkan saja ia mati di tempat ini. Mayang, adikku manis, maafkan aku, Mayang. Aku terpaksa membuatmu jadi seperti ini. Di mana kau sembunyikan kitab itu, Mayang? Kitab selendang saktimu itu. Jangan sentuh tubuhku. Jangan sentuh tubuhku. Ini dia. Agaknya kau sembunyikan dalam buntalan kecil di pinggang. Lepaskan kitab itu milikku. Lepaskan. Apakah kau mau mencari mati hendak melawanku, bocah? Kau manusia busuk, pengkhianat. Kau menusuk kawanmu sendiri dengan licik. Manusia pengkhianat. Ingat,
licik. Agaknya kau tidak berbeda dengan paman Sultana pengkhianat licik itu. Hai, sini cegahlah. Kau keluar dari kau ini. Tapi Raden, hati-hatilah. Berhati-hatilah Raden. Dewata, apakah Raden Purbaya akan mampu menghadapi manusia jahat itu? Raden, keluarlah! Kita tinggalkan saja tempat ini. Cempaka. Tunggu Cempaka, ini aku pamanmu. Paman Seta, cepat, Paman tolong Raden Purbaya. Tolong cepat, Paman. Dia sedang bertempur dengan laki-laki itu. Baiklah, kau tunggulah di sini Sariti. Jaga Cempaka, aku akan melihat ke dalam. Agaknya ada yang datang. Celaka, aku harus segera tinggalkan tempat ini. Orang itu memasuki gua ini. Di Kahanggara si Kumbang Madu merasa keadaannya terjepit di dalam gua, segera saja mempercepat serangannya, dan sesaat kemudian dia telah berhasil menguasai Raden Purbaya. Berhenti! Jangan maju lagi! Jika kau membuat gerakan yang mencurigakan diriku, anak ini akan kubuat tidak bernyawa lagi. Mundur! Biarkan aku lewat dengan selamat. Paman Seta, mundurlah. Jangan sampai membuat Raden Purbaya celaka. Mundur, dan biarkan aku lewat. Silakan kau keluar Kumbang Madu. Kami tidak akan mengganggumu. Tapi kuharap tinggalkanlah Raden Purbaya setelah kau berhasil tinggalkan tempat ini. Aku akan tinggalkan anak ini setelah aku berada pada jarak yang pasti, dan aku yakin dapat menghindarkan diri dari kejaran kalian. Kumbang Madu, tinggalkanlah anak itu di sini, dan kau boleh pergi dengan selamat. Aku wakil dari perguruan tongkat merah menjaminnya. Kau pun ada di sini, Sariti. Selamat tinggal. Paman Seta, jangan percaya ocehan manusia licik ini. Serang saja, jangan hiraukan diriku. Aku tidak pernah main-main. Jangan ada yang coba mengikuti aku. Paman, jangan biarkan orang jahat itu membawa lari junjunganku. Ikuti dia, Paman Seta. Bagaimana, Sariti? Kita kejar orang itu. Biar kau kupendung saja, Cempaka. Ayo, Kakang Seta. Hei, tunggu. Tunggu dulu, Paman Seta. Bibi Sariti. Di dalam gua itu ada Bibi Mayang. Iya, dia ada di sana. Ayo, Kang. Kita berikan hajaran pada iblis wanita itu. Tapi Bibi, dia terluka amat parah. Siapa yang telah melukainya? Cepatlah, tolong Bibi. Raden Purbaya sudah melakukan pertolongan pertama, tapi terhenti oleh ulah si Kumbang Madu. Kakang Seta, kau kejarlah si Kumbang Madu. Biarlah aku yang mengurus iblis wanita itu. Baiklah, adik Sariti. Berhati-hatilah. Ayo, kita lihat keadaannya. Iblis wanita ini tidak sadarkan diri. Agaknya lukanya sudah demikian parahnya. Darahnya mengucur banyak sekali dari lukanya. Cempaka, kau besarkanlah perapian itu. Biar aku yang merawatnya. Iya. Aku akan membawanya lebih dekat lagi ke perapian itu. Aku harus menghentikan jalan darahnya. Lukanya harus kuberikan obat bubuk ini. Sakit dan lukanya akan segera sembuh. Tapi, kenapa dengan... Cempaka, coba ambilkan kayu dengan apinya ke dekat sini. Baik, Bibi Sariti. Ini, Bi. Agaknya dia juga mendapat luka dalam di sekitar dadanya dan pinggang. Aku akan mencoba menyalurkan tenaga dalamku ke tubuhnya, agar luka dalamnya dapat kukurangi rasa sakitnya, dan darah yang mati dan mengental dapat keluar. Tapi, aku harus menyadarkan dulu wanita ini. Kau duduklah, Mayang. Aku akan mencoba menyembuhkan lukamu.
Kau, Sariti. Sudahlah. Dendam dan urusan kita akan kita selesaikan nanti. Sekarang, pusatkanlah pikiranmu. Aku akan mencoba menyalurkan tenagaku. Bersiaplah. Kenapa kau menolongku, Sariti? Biarkan saja aku mati. Hei, apakah hanya segitu saja semangatmu? Kau tidak lagi berani menyelesaikan perhitungan kita? Ya, aku memang sudah kehilangan semangat. Apakah Bibi Mayang tidak ingin membalaskan kecurangan dari sahabat Bibi ini? Di mana manusia curang itu sekarang? Dia sudah melarikan diri, membawa Raden Purbaya junjungan. Setan. Anak itu baik sekali. Awas kau, Hanggara. Nah, jika masih ada rasa penasaran dalam dirimu terhadap manusia itu, ayo, bersiaplah Mayang. Baiklah, Sariti. Kelihatannya dia sedang kebingungan. Apa yang sedang kau lakukan, manusia licik? Kau, anak itu, bocah itu baru saja hilang dari tanganku. Dia lenyap begitu saja setelah tanganku terasa kesemutan. Setan. Iya, atau barangkali kakek tua itu yang mengambil cucunya. Jangan kau bermain sandiwara, manusia licik. Tunjukkan cepat bocah itu sebelum aku bertindak keras kepadamu. Seta Keling, walaupun kau adalah orang pertama dari kelompok Ningsewu, aku tidak menjadi gentar menghadapimu jika hanya seorang diri. Kau benar-benar tidak mau mengatakan di mana anak itu? Aku tidak tahu. Anak itu tiba-tiba saja telah ditelan iblis hutan ini. Jika kau masih penasaran, ayo, bukalah seranganmu. Baiklah, kau memang ingin kupaksa bicara agaknya. Di mana adanya bocah itu, Anggara? Jika tidak, kau akan kuberikan pada Mayang Telasi. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalian berhasil menyelamatkannya. Pukulan dan tusukan pedangku cukup parah untuk melenyapkan nyawanya dalam waktu singkat. Baiklah, kau akan segera melihatnya. Dan akan kuikat kau di sisinya sampai orang yang kau hianati itu sembuh. Ayo! Adik Sariti, ini aku datang. Adik Sariti. Kakak, Cempaka telah hilang dari sisiku tanpa aku sempat menolongnya. Pastilah dia. Ya, dia yang pasti telah mengambilnya. Ya, pasti dia. Hei, pemuda licik, siapa yang kau maksudkan itu? Jerangkong hidup? Siapa lagi jika bukan kakeknya, Mamang Kuraya? Bukankah kakek Mamang Kuraya sudah mati? Kau janganlah mendustaiku. Siapa yang kurang kerjaan main dusta-dustaan? Kau tanyakanlah pada kekasihku. Jika ia masih dapat berbicara, aku menyaksikannya berdua dengannya. Aku sendiri pernah berdoa di depan kuburnya. Dan adikku Mayang yang menguburkannya. Kau berani mendustai aku? Jika kau tidak percaya, tanyakanlah pada Mayang Telasi. Baiklah. Ayo Kakang Seta. Kukira untuk pertanyaan itu saja kita tidak mengganggu semedinya. Mayang, maaf, aku mengganggu semedimu. Mayang, maafkan aku mengganggu semedimu. Ini aku bawakan sahabatmu yang juga kekasihmu tercinta. Lakukanlah jika kau ingin membalaskan semua ulahnya. Aku tidak membutuhkannya saat ini. Aku tidak ingin mengganggunya saat ini. Jika kau tidak mempunyai urusan dengannya, lepaskan saja manusia licik itu. Kau tidak ingin membalaskan dendam ini? Tidak, Sariti. Lepaskanlah jika kau tidak mempunyai persoalan. Maafkan aku, Mayang. Ini ku kembalikan kitab selendang saktimu. Kenapa kau memberikannya padaku? Peganglah saja. Dan nanti aku akan mencarimu dan meminta kitab itu. Kau... Lepaskanlah
pemuda licik itu, Sarite. Nah, pergilah kau manusia licik, pengecut. Maafkan aku, Mayang. Teruskanlah semedimu, Mayang. Dan besok, kau harus ikut denganku untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu pada kelompok tongkat merah cabang kota Papayan. Baiklah, aku bersedia untuk mempertanggungjawabkannya. Sekarang, marilah kita mengikuti kembali perjalanan dari Anting Wulan menuju kota Raja Indraprasta. Gadis murid dari perguruan Gua Larang itu, yang juga telah mendapatkan tambahan kepandaian hanya dengan mempelajari jurus pembuka dari Aji Banyu Cakrabuana dalam sumur bawah tanah di Bukit Tengkorak. Dan dari Prabu Sana sebagai tanda terima kasihnya, Bujang Cakrabuana yang selama ini tidak pernah disentuhnya diberikan kepada Anting Wulan. Kuda putih tunggangannya adalah seekor kuda ajaib yang oleh sebagian penduduk tempat asalnya dinamakan kuda setan. Nama itu diberikan karena kuda setan yang kini dipanggil dengan nama Tunggul mempunyai kecepatan lari yang amat luar biasa yang dilukiskan bagaikan mampu terbang. Kini, marilah kita ikuti kisahnya. Kurangilah larimu, Tunggul. Di depan kita sudah nampak persawahan. Sebentar lagi kita akan memasuki desa. Kecepatan larimu nanti akan menimbulkan keributan. Dan aku akan mendapatkan kerepotan karenanya. Hup! Ada apakah di desa ini? Kelihatannya akan ada keramaian. Banyak penduduk yang berbondong-bondong membawa bermacam-macam keperluan untuk suatu pesta. Janur-janur, pisang, hewan-hewan untuk dipotong. Mungkin pesta perkawinan seorang kepala desa atau pesta adat desa ini. Ayo Tunggul, perlambat lagi larimu. Desa itu sudah di muka kita. Itu ada sebuah warung. Aku dapat beristirahat sambil mengisi perutku yang mulai merintih minta diisi. Pak, minta nasinya, Pak. Itu, Pak, pakai daging goreng. Oh, baik, Neng. Pak, ramai sekali ya, Pak, di sini? Ya, cuma beberapa hari saja, Neng. Sejak kemarin. Mungkin 2 atau 3 hari lagi juga kembali seperti biasa lagi, Neng. Akan ada keramaian apa, Pak, di sini? Oh, Neng bukan penduduk sini, ya? Bukan. Saya berasal dari tempat yang jauh dari sini. Sedang jalan-jalan mencari pengalaman. Pastilah Neng ini seorang wanita pendekar, ya. Jika tidak, mana mungkin melakukan perjalanan jauh seorang diri. Bapak ini bisa saja. Saya adalah wanita biasa saja, Pak. Jika hanya sedikit kepandaian untuk menjaga diri, ya saya pernah mempelajarinya. Pak, ada apa di sekitar sini? Oh iya, sampai lupa Bapak menjawab pertanyaan Neng tadi. Neng, akan ada perkawinan. Perkawinan? Iya. Tapi, kenapa Bapak kelihatannya cemas sekali membicarakannya? Anak gadis yang akan menikah itu adalah anak dari seorang petani kecil yang bernama Kimanula. Ya, ia adalah petani penggarap sawah dari Juragan Suming. Nah, anak gadisnya itu dilamar oleh Juragan Suming. Lalu, kenapa untuk menceritakan hal itu, Bapak kelihatan cemas sekali? Soalnya, anak itu mengamuk lagi. Siapakah dia, Pak? Pandu. Oh, kasihan sekali anak itu. Pergi kalian anjing-anjing penjaga Juragan Suming. Tinggalkan desa ini. Atau akan kupenggal kepala kalian. Hah? Iya! Pemuda yang dipanggil dengan nama Pandu mengamuk, menyerang prajurit-prajurit dengan goloknya,
Dan dengan sedikit bekal ilmu olah kanuragan, serangannya yang membabi buta itu tidak membuahkan hasil menghadapi para prajurit yang nampak tangkas dan terlatih. Sehingga beberapa saat kemudian, pemuda yang dipanggil dengan nama Pandu itu berhasil dilumpuhkan. Anak muda, kau ini benar-benar keterlaluan. Berani mencari mati ya? Hah? Menentang kami para prajurit Indraprasta begitu? Ya. Kasihan sekali pemuda itu. Apakah salahnya? Aku akan mencoba menolongnya. Tapi siapa itu yang menuju ke arahnya? Agaknya orang itu adalah pimpinan pengawal. Tunggu! Apa yang terjadi? Pandu Ki. Pandu kembali membuat ulah dengan mengacung-acungkan golok ini. Dan ingin membunuh kita, para prajurit Indraprasta di desa ini. Benarkah demikian, Pandu? Ya. Aku akan membunuh dan mengusir kalian anjing-anjing penjaga Juragan Sumeng. Kau keterlaluan sekali, anak muda. Aku bertugas di sini atas perintah atasanku untuk mengamankan desa ini, menjaga ketentraman perkawinan Juragan Suming. Sekali lagi, aku maafkan perbuatanmu ini. Tapi, jika kau mengganggu ketentraman desa ini lagi, aku akan menahanmu dan mengirimmu ke kota raja. Cepat, tinggalkan tempat ini. Baik. Aku akan kembali lagi. Tunggulah pembalasanku. Awas kalian! Hei, kalian ini mau apa? Mengapa berkumpul di sini? Ayo bubar! Pergi dari sini, cepat! Tunggu dulu! Dengarlah, aku ingin bicara dengan kalian. Kami mengharapkan agar kalian semua jangan sampai terhasut oleh Pandu untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan yang telah dibuat kepala desa kalian di sini. Ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode kelima, Bidadari Pencabut Nyawa. Sampai